Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliatul Jamaliyah yang berNIM 2892150206 dari Prodi Manajemen Pagi. Mata kuliah Ekonomi Mikro. Dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, RP MPDE. Saya akan menjawab soal UAS yang Ibu kasih. Soal 1. Jelaskanlah menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. 2. Jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. 3. Jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. 4. Menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. 1. Perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Jumlah produsen. Pasar monopoli hanya memiliki satu produsen. Pasar monopolistik terdiri atas banyak produsen. Pasar oligopoli dijalankan dua produsen atau lebih. Produk yang dihasilkan. Pasar monopoli, produk yang dihasilkan sifatnya unik atau langka karena hanya ada satu produsen. Pasar monopolistik, produk yang dihasilkan sifatnya sejenis, namun tiap produk punya karakteristik masing-masing. Pasar oligopoli, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Kebebasan dalam penentuan harga. Pasar monopoli, produsen berkuasa mengubah harga. Pasar monopolistik, produsen bisa mempengaruhi harga walau tidak sebesar pasar monopoli. Pasar oligopoli, harga barang di pasar relatif sama. Kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Pasar monopoli, produsen baru sangat susah atau hampir tidak mungkin masuk. Pasar monopolistik, produsen cukup mudah keluar dan masuk tanpa hambatan. Pasar oligopoli, produsen baru kesulitan masuk pasar. 2. Jelaskan perilaku produsen dan perilaku konsumen. Perilaku produsen adalah kegiatan yang mengatur produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan laba. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 3. Pasar persaingan sempurna adalah situasi pasar jika jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Dengan begitu, harga produk di pasar terbentuk karena kesepakatan antara pembeli dan penjual. Karena harga di pasar, harga didasarkan pada kesepakatan pembeli dan penjual, kategori pasar ini dianggap lebih ideal daripada kategori pasar lainnya. 4. Penyebab terjadinya kegagalan pasar adalah dampak dari tindakan suatu pihak terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat. Contohnya adalah limbah pabrik.
Meskipun masyarakat sekitar tidak semuanya terlibat dalam produksi, namun adanya polusi menyebabkan bahaya bagi mereka. Eksternalitas menyebabkan kegagalan pasar karena harga equilibrium tidak secara akurat mencerminkan biaya dan manfaat sebenarnya dari suatu produk atau layanan. Kekuatan pasar mengacu pada kemampuan suatu pihak atau sekelompok kecil pihak untuk mempengaruhi harga pasar. Kekuatan pasar semacam itu dapat menyebabkan harga tidak mencerminkan keseimbangan permintaan penawaran, yang mana merupakan bentuk kegagalan pasar. Contohnya adalah praktik kartel di pasar oligopoli. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.